Di video kali ini saya mau membagikan resep ide takjil yang bikinnya super gampang. Untuk rasanya sendiri sudah pasti seger dan enak banget. Bahan yang digunakan juga ekonomis ya teman-teman, jadi sangat cocok ya untuk dijadikan ide jualan. Untuk mengetahui cara bikinnya silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, siapkan pan. Ini sudah saya siapkan Nutrijel kemasan 10 gram atau kemasan ekonomis, saya pakai yang rasa leci. Selanjutnya Nutrijelnya ini akan saya ambil hanya sekitar setengah sendok makan saja ya. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir. Lalu kita tuang 200 ml air. Jadi kita tuang sedikit dulu sambil adonannya kita aduk-aduk sampai tidak ada yang menggumpal. Setelah itu bisa kita tuang lagi ya untuk sisa airnya tadi. Adonannya ini bisa kita masak sampai mendidih ya teman-teman. Jadi ini sesekali kita aduk. Kalau sudah hampir mendidih seperti ini, kita tuang 25 gram kental manis putih. Adonannya kita aduk-aduk, kita masak sampai mendidih seperti ini. Kalau sudah, matikan api kompornya. Aduk-aduk sebentar ya adonannya supaya uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian adonan ini bisa kita tuang ke dalam cup. Untuk masing-masing adonan kita tuang sebanyak 50 ml. Jadi ini nanti saya tambahkan pewarna makanan ya. Ini saya pakai warna biru. Untuk adonan yang lainnya kita beri pewarna ungu dan juga merah rose ya. Ini masing-masing saya pakai sekitar 1 tetes. Ini bisa kita aduk-aduk sampai pewarnanya benar-benar tercampur merata seperti ini. Siapkan cetakan bentuk love seperti ini ya teman-teman. Saya pakai cetakan silikon. Kita tuang adonannya sampai memenuhi cetakan ya. Selain menggunakan cetakan silikon, boleh juga menggunakan cetakan mika atau plastik. Jadi untuk jelinya ini bisa kita tunggu sampai benar-benar mengeras dulu ya. Siapkan pan, kemudian kita tuang sisa Nutrijel lecinya tadi. Jadi ini kita tuang semuanya. Lanjut, ini saya pakai Nutrijel kemasan 10 gram atau kemasan ekonomis yang plain ya, atau tanpa rasa. Kalau misalkan mau pakai Nutrijel leci juga boleh banget. Bahan berikutnya bisa kita masukkan 7 sendok makan gula pasir. Kalau suka manis boleh ditambah ya. Aduk rata semua bahan ini sampai benar-benar tercampur merata terlebih dahulu. Kalau sudah tercampur merata bisa kita tuang air. Untuk airnya saya pakai sekitar 1000 ml. Selain menggunakan air boleh juga diganti dengan susu cair ya. Bisa kita aduk-aduk adonannya supaya tidak ada bahan yang masih menggumpal. Nah kalau sudah, adonan jelinya bisa kita masak sambil sesekali diaduk. Nah ini sudah hampir mendidih, kemudian bisa kita masukkan susu kental manis putih. Untuk susunya ini saya pakai sekitar 120 gram ya. Aduk-aduk kembali semua bahan ini sampai benar-benar tercampur. Adonan jelinya ini kita masak sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Karena adonan pertama tadi masih ada sisa, jadi ini langsung saja sekalian kita masukkan ke adonan. Kita masak adonan jelinya sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api kompornya. Langkah selanjutnya kita ambil adonan ini sebanyak 300 ml ya, atau secukupnya. Jadi ini kita aduk-aduk sebentar supaya uap panasnya sedikit berkurang. Siapkan juga cup puding seperti ini, jadi ini kemasan 60 ml. Adonan putihnya tadi bisa kita tuang ya teman-teman, jadi ini kita tuang sedikit saja. Nah kalau sudah, ini bisa kita tunggu sampai adonannya setengah membeku. Sisa adonan jelinya tadi bisa kita panaskan lagi sebentar ya, supaya nanti lapisannya bisa merekat. Kalau sudah panas kembali bisa kita matikan api kompornya. Kita tuang adonannya kurang lebih sebanyak 150 ml. Kemudian bisa kita beri pewarna makanan warna merah rose. Saya pakai sekitar 1-2 tetes. Nah kalau sudah tercampur merata bisa segera kita tuang ya teman-teman. Kita tuang adonan jelinya secara perlahan seperti ini ya, supaya tidak rembes. Nah ini tadi adonannya sudah saya sisihkan lagi. Kemudian saya beri pewarna makanan warna biru. Kalau sudah, langsung saja ini adonan jelinya kita tuang. Nah untuk yang terakhir saya pakai pewarna makanan warna ungu. Jadi langsung saja ini kita tuang. Nah kalau sudah, jeli Nutrijelnya bisa kita tunggu sampai setengah membeku.
Untuk jelly yang dicetak tadi sudah membeku, kemudian bisa kita keluarkan dengan cara seperti ini, jadi sangat gampang banget cara mengeluarkannya. Nah, pastikan untuk adonan jelinya sudah membeku. Nah, untuk jelinya tadi langsung saja kita taruh seperti ini ya teman-teman. Mohon maaf sebelumnya sarung tangannya saya lepas ya karena ternyata agak sulit. Tapi ini tangan saya sudah benar-benar dicuci bersih. Nah, untuk sisa jelinya tadi harus dipanaskan kembali supaya bisa merekat ya di adonan jeli yang sebelumnya. Kalau sudah dipanaskan langsung saja kita masukkan, jadi secara perlahan saja ya menggunakan sendok seperti ini. Kita tuang adonan jeli putihnya sedikit saja, jadi jangan sampai menutupi jeli bentuk hati. Kita menuangnya cukup sedikit-sedikit saja seperti ini ya teman-teman, supaya tidak belepotan. Kalau sudah ini jelinya bisa kita tunggu sampai benar-benar mengeras ya. Kalau mau lebih cepat mengeras bisa juga disimpan ke dalam kulkas. Setelah didiamkan beberapa saat, ini jelinya sudah membeku. Tampilan jelly Nutrigelnya sangat menarik banget, satu resep hasilnya banyak, padahal ini tadi hanya menggunakan 2 bungkus kemasan ekonomis. Jelly Nutrigel ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide takjil ataupun ide jualan di bulan puasa ini. Untuk bahan yang digunakan ini ekonomis banget, tampilannya juga menarik, untuk rasanya tidak perlu diragukan lagi. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman, ini teksturnya kenyal lembut, pokoknya bikin nagih ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.